if you can't be right, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunur Amelia. Saya dari kelas 10 ATKP 1 SMK 42 Negeri Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang eksponen, bentuk akar, dan logaritma secara rinci dan padat. Yang pertama adalah materinya eksponen. Sebelum itu kita harus memahami konsep dasar eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Eksponen ini biasanya disebut dengan perpangkatan. A pangkat N dibaca dengan A pangkat N, bukan AN. Dengan A merupakan pokok atau dasar dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Contohnya, 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikalikan 5 dikali 5. Jadi 5-nya ada 3 kali, bukan 5 kali 3. Salah. Yang kedua adalah sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Perkalian eksponen dengan basis yang sama maka pangkatnya harus ditambah. Contohnya, 6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 3 ditambah pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 7. Yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Contohnya, 8 pangkat 9 dibagi 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 9 dikurang pangkat 3. Hasilnya adalah 8 pangkat 6. Yang ketiga adalah buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contohnya, 3 pangkat 7 pangkatkan lagi 3 sama dengan 3 pangkat 7 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 21. Yang keempat adalah A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Perkalian bilangan yang dipangkatkan akan masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contohnya, 8 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Yang kelima adalah A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 7 per 3 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Yang keenam adalah 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Sebaliknya, jika A pangkat N-nya di bawah itu negatif, maka sebaliknya penyebutnya yaitu dipindahkan ke atas menjadi positif. Contohnya nih, 1 per 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat min 2. Yang ketujuh adalah pangkat N akar A pangkat M sama dengan A M per N. Terdapat dari akar N dari A pangkat M. Ketika diubah jadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang. Dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan N lebih besar sama dengan 2. Contohnya, pangkat 4 akar 6 pangkat 3 sama dengan 6 3 per 6 pangkat 3 per 4. Contoh soal eksponen. Yang pertama yaitu 5 pangkat 2 dikalikan dengan 7 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 4 per 5 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 7 pangkat 4
dikurang 2 sama dengan 5 pangkat min 1. Bukan 5, tapi 5 pangkat min 1. Pangkat min 1-nya ditulis. Jangan sampai nggak ditulis. Jika 5 pangkat 0, maka itu nggak apa-apa ditulis 5. Karena pangkatnya 0 gitu. Dan yang 7 pangkat 4 dikurang 2 itu sama dengan 7 pangkat 2. Materi yang kedua adalah bentuk akar. Sebelum itu kita harus mengetahui atau memahami konsep dasar bentuk akar. Yaitu bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk akar termasuk irasional, bukan termasuk bilangan rasional. Pengertian bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contohnya sudah ada di PPT saya yang ini, oke? Ntar kalian tinggal memahami saja. Yang kedua yaitu bilangan rasional. Pengertiannya adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa atau A per B. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Bentuk akar terbagi menjadi 2, yaitu akar senama, suatu akar yang dikatakan akar senama jika indeks atau pangkat akarnya sama. Contohnya, akar 2, akar 3, akar 5 mempunyai indeks 2. Yang kedua adalah akar sejenis. Suatu bentuk akar dikatakan akar sejenis jika indeks dan radikannya sama. Contohnya, akar 4, pangkat 4, akar 3, 3, pangkat 4, akar 3, 7, pangkat 4, akar 3 mempunyai indeksnya yaitu 4, radikannya 3. Sifat-sifat bentuk akar yaitu akar A2 sama dengan A, terus N, pangkat N, akar A, pangkat M sama dengan A, pangkat M per N, dan seterusnya. Contoh soalnya yaitu akar 27 sama dengan akar 9 dikali 3 sama dengan 3 akar 3. Kok bisa sih? Gimana caranya? Karena akar dari 9 itu berapa? Kalian 3 kan, 3 kali 3 itu 9, berarti tinggal diambil 3, sedangkan 3 nggak bisa, maka diakarkan saja, jadi 3 akar 3. Materi terakhir adalah logaritma. Sebelum itu kita harus memahami konsep dasar logaritma. Yang pertama, logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau A log B sama dengan C dengan A lebih dari 0 dan A sama dengan 1. Keterangannya, A itu adalah basis logaritma, sedangkan B bilangan yang dicari dinilai logaritmanya atau numerus, nama lainnya numerus. Yang C adalah besar pangkat atau nilai logaritma, misalkan 2 log 8 sama dengan C, maka C-nya 3 karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Contoh soal logaritma. Saya akan mengambilkan salah satunya saja biar tidak memakan waktu banyak. Yang pertama yaitu adalah 3 log 27 sama dengan 3. Gimana caranya bisa mendapat 3? Pembahasan. 3 log 27 sama dengan 3 log 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dapat dari mana? Dari 27. Nah, 3 itu perkalian yang bisa menghasilkan 27 itu dikali berapa gitu. Kayak 3 kali 3 kali 3 itu kan hasilnya 27, berarti 3 kali 3, 3-nya ada 3 kali tuh, berarti hasilnya 27, sama dengan 3 dalam kurung 3 pangkat 3 log sama dengan 3 kan, tutup kurung. Nah kan 3 bagi 3 itu kan 1 tuh ya, berarti 3 kali 1 itu sama dengan 3, berarti hasilnya adalah 3.